Halo Sobat Setia, jumpa lagi dengan channel DB, channel Belajar Kreatif. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak Sobat Setia semua untuk belajar membuat soal harian secara online melalui Google Formulir. Harapan saya agar Sobat Setia tidak kesulitan dalam menyampaikan pembelajaran online kepada para siswa, terutama dalam mengevaluasi hasil belajar para siswa di sekolah. Baik, kita langsung mulai tutorial kita. Yang pertama, kita buka browser kita melalui Google Chrome bisa, melalui Mozilla juga bisa. Yang jelas kita login dulu dengan akun Google kita. Oh ya Sobat Setia, untuk membuat soal online ini bahan utama yang kita butuhkan adalah, yang pertama adalah soal hariannya. Kita siapkan dulu dalam bentuk Word. Kemudian cara penulisannya ada beberapa kriteria. Yang pertama, tidak usah dikasih nomor soal. Ini misalnya ini soal nomor 1, tidak usah dikasih nomor 2 juga demikian, seterusnya. Kemudian dalam penulisan soal, sebelum kita masuk pada pilihan jawaban, itu diusahakan jangan memakai enter. Jadi cara mengetiknya terus langsung tanpa enter. Baru kalau kita masuk ke jawaban, pilihan jawaban, baru kita enter. Kemudian di dalam membuat pilihan jawaban ini, Sobat Setia bisa menggunakan numbering ya, ini ya, numbering ini ABCD-nya ini baru boleh pakai enter. Dari jawaban A, ketik warga masyarakat di kampung damai bekerja bakti membersihkan selokan, baru enter. Jadi dalam satu soal jangan terlalu banyak enter supaya nanti di Google formulirnya tidak marit-marit dan bisa langsung kelihatan. Saya mau menyiapkan 5 butir soal pada kelas 6 tema yang ke-5. Itu saja bahannya disiapkan. Oh ya, kemudian gambar. Satu buah gambar ini, karena dalam soal yang saya buat itu ada satu soal yang disertakan gambar. Ada 2 bahan yang kita butuhkan. Baik, langsung kita masuk ke Google Chrome, kita login ke akun Drive kita. Di sini letaknya Google Drive. Kita buka. Setelah terbuka, kita buat folder baru. Folder baru ini, kalau komputer Sobat Setia menggunakan bahasa Inggris, berarti di sini new. Kita klik, kita pilih folder. Kita buat folder baru, kita kasih nama judul folder dulu, soal harian kelas 6 tema 5. Kita klik buat. Nah, setelah itu akan muncul di sini, ini folder yang kita buat barusan. Kita buka foldernya dulu. Ini masih kosong. Baru kita buat lagi klik baru. Kita buka yang lainnya, kita pilih Google Formulir. Nah, langsung terbuka ini. Kita kasih judul dulu Google Formulirnya. Sini, ulangan harian kelas 6 tema
5. Setelah kita kasih nama, kita siapkan dulu lembar identitas siswa. Pada pertanyaan tanpa ini kita klik, kita kasih nama siswa. Pada pilihan jawaban ini sudah terpilih jawaban singkat. Kalau belum, sobat saya bisa ngeklik di tanda segitiga ini, dipilih jawaban singkat. Kemudian kita aktifkan tombol wajib diisi, supaya nanti ketika siswa mengerjakan tidak mengisi nama ini, tidak akan bisa dikirim. Selesai, kemudian kita klik tambah. Nah, ini kita kasih nomor absen. Jawaban singkat kita pilih juga pas jawaban singkat. Kemudian di sini ada validasi respon jawaban atau validasi respon telah ditambahkan. Makanya di sini harus angka. Karena pada jawaban peserta didik nanti harus berisi angka. Kalau di sini sobat saya belum muncul ini, bisa dipilih pada tanda titik 3 ini, diklik. Nah, ini pada validasi respon ini dicentang. Tidak ada, kemudian kita coba dicentang validasi responnya. Kemudian diisi juga wajibnya diaktifkan. Selesai untuk lembar identitas siswa. Jika sobat dia memerlukan diisi dengan nomor induk atau nomor NISN, bisa diklik ditambahkan sini. Tapi kalau untuk lebih sederhana supaya tidak menyulitkan siswa, cukup 2 aja, nama siswa dan nomor absen. Lalu kita akan melanjutkan pada sesi pembuatan soal. Kita klik tambahkan bagian ini. Jadi bukan tambah yang atas ini, tapi tambah yang bawah. Akan terbuka lembar bagian tanpa judul lagi. Nah, lembar tanpa judul ini kita pilihlah salah satu jawaban yang kamu anggap benar. Itu saja. Setelah ini selesai, kita masuk pada pengaturan atau setelan. Pada setelan ini kita akan lihat atau setting pada presentasi. Kita klik presentasi, tampilkan link. Nah, ini jika sobat setia ingin membuat atau mengacak nomor urut soal sehingga pada siswa satu dan siswa lainnya urutannya tidak sama, boleh kita centang. Kalau tidak usah, tidak apa-apa. Kemudian kita kasih pesan konfirmasi sehingga nanti setelah siswa selesai mengerjakan ada konfirmasi masuk. Kita kasih tulisan selamat, kalian sudah menyelesaikan ulangan pada hari ini. Sudah selesai, lalu kita pilih yang kuis. Kita klik, kita aktifkan tombol jadikan ini sebagai kuis. Nah, kenapa seperti ini? Kita pilih yang rilis nilai ini segera setelah setiap pengiriman ini kita centang di sini. Kemudian respon dapat melihat pertanyaan yang terjawab, tidak perlulah, kita tutup saja. Kemudian nilai poin kita tetap munculkan, jawaban yang benar kita munculkan. Setelah itu kita klik simpan. Nah, untuk berikutnya kita mulai memasukkan poin soal yang sudah kita siapkan di Word ini. Kita masukkan satu persatu. Langkahnya yang pertama kita klik tambah pertanyaan yang ini. Tambah pertanyaan. Muncul jendela baru.
Nah, pertanyaan ini kita copy dari file yang sudah kita siapkan tadi. Kita copy, paste di sini. Kemudian karena kita membuat soalnya pilihan ganda, kita pilih yang pilihan ganda. Kalau belum pilihan ganda, kita klik segitiganya. Di sini ada muncul banyak, nah itu kita pilih yang pilihan ganda. Kemudian karena soal yang pertama ini mempersyaratkan sebuah gambar dan tadi sudah saya siapkan gambarnya, kita klik pada bagian picture atau gambar ini. Kemudian kita klik cari, lalu kita cari di folder mana tadi kita menyimpan gambar. Kali ini saya sudah siapkan gambarnya. Kita klik gambarnya, lalu open. Kita tunggu sebentar, masih mengupload gambar. Nah, gambar sudah terbuka. Setelah itu kita masukkan pilihan jawaban A, B, C, D-nya. Caranya tidak perlu satu-satu, karena tadi sudah kita ketik dengan numbering, A, B, C, D-nya dengan numbering, kita blok saja. Gini. Lalu kita copy, kita pastikan di opsi 1. Paste. Nah, sudah begini. Lalu kita klik kunci jawaban. Setelah muncul kunci jawaban, kita klik, kita kasih poin karena tadi saya menyiapkan 5 soal dengan harapan kalau benar semua mereka dapat poin 10 atau nilai 10. Berarti satu soal poinnya 2, kita kasih 2. Setelah poin kita isi, kita langsung ngeklik jawaban benar atau kunci jawabannya. Kunci jawaban di sini sudah saya siapkan A. Warga masyarakat Kampung Damai sedang bekerja bakti membersihkan selokan. Sudah seperti ini. Selesai. Lalu kita aktifkan tombol wajib diisi. Sudah selesai kita membuat soal yang pertama, lalu kita tambahkan soal yang kedua. Caranya tetap sama, kita ambil di soal yang sudah kita siapkan filenya di Word tadi, kita copy, masukkan kembali pertanyaan, paste di sini. Karena ini tidak mempersyaratkan gambar, maka kita tidak perlu insert gambar. Pilihan jawaban tetap pilihan ganda seperti tadi. Klik pada tombol segitiga di sini. Kalau belum pilihan ganda, kita pilih yang pilihan ganda. Kemudian kita masukkan jawaban dari pertanyaan itu. Kita copy paste A sampai D ini, kita kopikan, kemudian paste di sini, muncul seperti ini. Lalu kembali kita klik kunci jawaban. Poinnya tetap sama 2, dan kedua selesai. Aktifkan wajib isi. Begitu seterusnya, akan saya lanjutkan sampai butir soal yang ke-5. Nah, tahap pembuatan soal sudah selesai. Selanjutnya kita akan memeriksa hasil tampilan dari apa yang akan dikerjakan oleh siswa. Kurang lebih kita klik di pratinjau. Di HP siswa nanti munculnya kurang lebih begini. Kita akan coba mengisikan satu nama, misalkan saja namanya Ani. Kebetulan Ani ini nomor absennya adalah nomor 2. Kita klik berikutnya. Nah, ini mulai masuk ulangannya. Misalnya Ani pada jawaban yang pertama dia milih A, kemudian milih B, kemudian milih A, kemudian milih lagi A, kemudian milih lagi C. Setelah selesai,
di HP-nya para siswa, diklik kirim. Nah, ini konfirmasi yang sudah kita ketikkan. Selamat, kalian sudah menyelesaikan ulangan pada hari ini. Jika ingin melihat skor, kita klik skor. Nah, Ani mendapatkan skor 8. Berarti ada satu jawaban yang salah. Kita lihat pertanyaan pertama poinnya 2 benar. Kemudian pertanyaan kedua skornya 0 dari 2. Kemudian pertanyaan ketiga skornya 2 dari 2, berarti benar. Ini juga benar, ini juga benar. Berarti dari 5 pertanyaan ada satu jawaban yang salah. Lantas bagaimana kita mengontrol hasil kiriman atau hasil pekerjaan siswa? Kita kembali ke Google Formulir kita. Ini kita tutup aja. Kita kembali ke Google Formulir kita. Kita lihat di sini ada satu respon. Karena tadi Ani sudah mengerjakan, kita dilihat saja, diklik. Siapa saja yang sudah merespon pertanyaan ini? Ada lainnya yang sudah dapat poin 8, si Ani tadi. Oh ya, ini Ani, nomor absen 2. Kemudian kita langkah berikutnya adalah kita buat spreadsheet-nya supaya nanti kita bisa mengcopy di Google Formulir kita ini, kita copy hasilnya ke bentuk Excel, kita buat spreadsheet-nya. Ini berisi rekap dari apa yang sudah dikerjakan oleh para siswa. Sudah muncul begini, kita klik buat. Nah, munculnya seperti ini. Bentuk tabel seperti Excel. Ini Ani lagi. Kalau nanti ada siswa baru lagi yang mengisi, mesti akan muncul di bawahnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat. Tidak ada kata yang tidak bisa selagi kita mau belajar, dan tidak ada kata yang sulit selagi kita mau berusaha. Salam dari saya, DB Channel.